Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukullaha kullahin wa yadriballahu al-amthal lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Ketua masjid beserta pengurus masjid yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kepada Allah kita bersyukur, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salawat dan salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, waktu kita singkat maghrib sampai isya. Mari kita lanjutkan kajian kita. Surat Ibrahim ayat 24 dan surat Muhammad ayat 19. Ini pembahasannya panjang. Masih belum habis. Tentang apa? Tentang daraballahu masalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kalimat thayyibah itu seperti sebatang pohon yang baik juga. Kemarin kita sudah jelaskan, ya. Jadi jangan lupa surat Al-Mumtahanah ayat 4, surat Al-Ahzab ayat 21, surat Ibrahim ayat 24, kemudian surat Muhammad ayat 19, surat Al-Mujadilah ayat 19. Sampai nanti pada malam hari ini insyaallah kita sampai surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19. Baik. Intinya kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Ini kita ambil dulu. Ya. Yang surat Ibrahim. Ayat 24-nya. Kita ambil di situ adalah kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah. Aneh. Kita ambil. Ya. Ini apa kemarin kalimatan thayyibah? Kalimat-kalimat yang paling baik itu di sini dikatakan syahadat. Syahadat itu la ilaha illallah. Ini mau kita sambung, kita ambil ujung kemarin dikit. La ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu dalam hadis Nabi, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti dia ini adalah zikir. Nah, zikir. Baik suri tauladan dari Nabi Ibrahim maupun suri tauladan dari Muhammad. Ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti kita ambil sama suri tauladan dari Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa suri tauladan yang pertama dan utama adalah la ilaha illallah. Nah, ini kaji yang paling penting dari semua kaji.
Tidak ada lagi kaji yang lebih tinggi daripada kaji ini. Maka orang yang tidak paham kajian ini, macam mana kita mau mengatakannya? Bagaikan orang buat rumah tak pakai pondasi. Jadi enggak? Buat rumah tak pakai pondasi jadi enggak, Bu? Enggak akan jadi. Tolong baca surat Muhammad ayat 19, surat Ibrahim ayat 24 ini. Jelas sekali itu. Ya. Jadi, pertama ini, mengapa ini kajian yang paling penting? Dan Allah buatkan contoh alamnya. Kasajaratin thayyibah, seperti kayu yang baik. Mengapa ini dikatakan penting? Pertama, karena ini diajarkan Nabi 13 tahun lebih kurang. Syahadat itu rukun Islam yang pertama. Sedangkan untuk sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah selain ibadah yang 4 ini diajarkan cuma 10 tahun. Khusus untuk ini, rukun Islam pertama ini 13 tahun pada periode Mekah. Itu makanya penting. Jadi, mengapa ini penting? Kita tengok, diajarkan berapa tahun? 13 tahun kurang lebih. Isra Mi'raj baru sebelum hijrah. Qubailal hijrah, sedikit sebelum hijrah dikatakan dalam sejarah. Berarti apa? Ibadah di Mekah tidak ada kecuali satu, ibadah salat. Selebihnya itu apa? Selebihnya itu tentang akidah, tentang iman, tentang tauhid, tentang keyakinan. Nih alasan yang pertama, kenapa penting. Yang kedua, kenapa ini kaji yang paling penting, yang paling pertama dan utama? Karena ilmu yang pertama adalah ilmu syahadat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian, ketahuilah oleh kalian, belajarlah kalian. Yang pertama dipelajari adalah tentang la ilaha illallah, akidah tauhid. Tambah lagi, yang pertama kita belajar itu ilmu. Belajar apa? Iqra bismi rabbik. Bacalah, belajarlah. Apa yang dipelajari? Nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Siapa Allah itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini karena dia adalah la ilaha illallah, itu adalah ilmu yang pertama. Awalul ilmi ilmu syahadah. Ilmu yang pertama sekali adalah ilmu tentang syahadat. Kenapa? Karena ilmu ini diajarkan Allah waktu kita di alam roh. Belum ada di dunia lagi. Ilmu fikih, lahir kita baru. Ilmu tentang sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah lain setelah kita lahir. Setelah kita ada di dunia. Tapi ilmu tentang tauhid ini di alam ruh sudah Allah katakan kepada kita. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan yang kalian sembah nanti? Kita semua menjawabkan, betul ya Tuhan, Engkaulah yang kami sembah. Ini nomor satu. Ilmu pertama. Yang ketiga. Yang ketiga, mengapa ilmu tentang la ilaha illallah seperti sebatang pohon kayu ini penting dan paling utama dipelajari, wajib semua orang mengetahuinya? Ya, karena ini berlakunya 3 waktu. La ilaha illallah, zikir itu, syahadat itu berlaku di 3 waktu penting. Pertama, waktu hidup. Kalau kita tidak bersyahadat di hadapan Allah, tidak ada kita di dunia ini.
Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Semua orang yang tidak bersyahadat kepada Allah di alam ruh tidak ada di dunia ini. Kenapa? Alastu birabbikum qalu bala syahid, baru kita hidupnya. Tapi kalau dia jawab dulu di alam ruh, tidak sanggup saya Tuhan, berat itu katanya. Tidak jadi kita lahir ke dunia. Jadi jangan main-main Pak dengan agama ini. Ya, ini seakan-akan hidup kita ini seakan-akan tidak ada beban aja hidup. Mau ngaji, mau tidak. Bukan begitu persoalannya. Ini wajib, pertama sekali wajib. Nah, jadi hidup kita dengan syahadat. Mati kita, waktu mati perlu syahadat. Waktu di akhirat dibangkitkan yaumul qiyamah perlu syahadat. Alaiha nahya, alaiha namut, alaiha wa biha nub'as. Hidup kita dengan la ilaha illallah, mati kita mengucapkan la ilaha illallah, dibangkitkan pada hari kiamat mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah taala minal aman. Kalau ini tidak selesai, takkan aman, dunia tidak aman, mati kita tidak aman, di akhirat tak aman Pak. Penting tak kaji ini? Tapi orang nampak kata penting kali dah ngaji. Memang hidayah Allah itu berat Pak. Cuman saya kadang-kadang menengok umat ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, ini barangkali karena hari hujan ya. Tidak apa-apa juga lah karena hari hujan. Cuman saya dulu Pak di kampung saya tuh tidak sampai sepeda motor, tidak sampai dulu ya, mobil pun tak sampai. Kami jarak dari kampung kami ke ladang 7 kilo Pak. Sungai Rokan masuk ke Inggrisam pakai sepeda, tidak bukan sepeda, pakai sampan. Begalah sampan dulu berkayu sampai hari hujan. Tapi yang namanya setiap pengajian sekali sebulan, apalagi Jumat, itu banyak orang. Yang di ladang kumpul semuanya. Berapa capek dapat pulang balik itu? 14 kilo Pak. Bersampan itu, jalan kaki lagi selain itu. Awak ada 7 kilo jarak dari rumah ke sini. Pakai sepeda motor pula lah, pakai mobil lah, ada senter lah, ada listrik lah, ada AC lah. Alasan apa kita di hadapan Allah ini? Coba. Nikmat yang sebegitu banyak diberikan. Dibagi makanan, minuman lagi. Besok mungkin ada kopi lagi barangkali. Sebab judul kajian kita ini termasuk ngopi Pak. Ngobrol perkara iman. Itu ngopi namanya itu. Ya. Ngopi, ngobrol perkara iman. Jadi subhanallah. Karena saya dari S1, S2, S3 saya usuluddin. Usuluddin ma'rifatullah. Orang teologi. Jadi semakin tahu kita ini, semakin takut kita. Ya Allah, masuk enggak saya. Maka konsep ilmu tasawuf ada al-khauf war raja. Khauf war raja. Ada takut, ada harapnya. Cemas, harap cemas namanya. Harap kita diberikan Allah surga. Cemas kita kalau Allah tidak terima akidah dan ibadahnya kita. Ini kaji berat nih Pak. Nah, nih, di 3 waktu ya. Waktu hidup, waktu mati, waktu dibangkit hari kiamat. Kalau mau aman nih. Kenapa? Kalau sudah syahadat la ilaha illallahnya mantap, maka ibadahnya mantap, akhlaknya mantap. Selesai. Islam itu cuma 3 macam ini. Ya. Al-Islam itu cuma inilah 3 nih. Ya. Pertama akidahnya, yang kedua ibadahnya, yang ketiga akhlaknya. 3 itu cuma yang wajib kita tuntut di dunia ini. Itulah gambaran syajaratin thayyibah nih. 1, 2, 3. Inilah gambaran pohon kayu. Ya, 3 macam. Akidahnya apa?
urat, batang. Nah, kita bahas kemarin kan? Kemudian ibadahnya mana? Ibadahnya dahan, daun. Nah, dahan, daun. Buahnya mana? Ya, ini adalah buah. Akhlak adalah buah. Karena yang banyak dimanfaatkan orang adalah buah. Khairun nas anfa'ahu linnas. Sebaik-baik orang, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Inilah dia kasajaratin thayyibah nih. Nah, Allah gambarkan apa? Pertama sekali yang paling penting adalah la ilaha illallah. Itulah dia urat kayu. Maka saya ulangi lagi. Kalau urat batang kayu mati, dahannya mati, daunnya mati, buahnya. Kalau akidah rusak, ibadah dengan ibadah habis. Itu makanya penting, Pak. Takkan pernah Bapak menengok kayu ada dahan daunnya, buahnya ada, tapi batang urat tidak ada. Ada pernah nengok Bapak? Takkan ada. Sementara tugas iblis dan setan ini menggerogoti batang ini. Bagaimana supaya kayu ini, ya, bagaimana urat kayu ini hancur ini. Ini zikir ini. La ilaha illallah zikir. Mana? Al-Mujadilah ayat 19. Nah, kita baca. Ayat 19. Apa kata Allah? Istahwadda alaihimus syaitan. Mereka manusia itu dikuasai oleh setan iblis. Setelah iblis menguasai manusia, fa'ansahum dzikrallah, maka manusia lupa terhadap Allah. Zikir itu mana? Inilah urat kayu ini. La ilaha illallah. Lupa dia kepada Allah. Zikir yang dilupakan. Artinya apa? Yang dihancurkan iblis dan setan itu adalah urat dan batang ini. Kalau sebab apa? Kalau urat dan batang ini mati, dahan, daun, buah habis semua. Itu maka Ustaz katakan kajian ini kajian yang paling terpenting. Yang paling lama kita merawat tumbuh-tumbuhan itu apa Pak? Urat dengan batang yang kita siram, urat dengan batang. Sebab apa? Kalau urat dengan batang tak tumbuh dia, tak mungkin berdahan berdaun, tak mungkin berbuah dia. Maka yang dipupuk Nabi SAW 13 tahun itu bagaimana akar dan urat tumbuh baik. Sebab apa? Yang menentukan baik tidak baiknya tumbuhan itu tergantung pada urat dan batang. Saya 5 batang nanam durian montong, musangking, durian apa lagi namanya? Ya, sebagian dikasih jamaah tanam. Ya, tinggi Pak. Saya tengok tambah kuning. Jadi saya galilah. Rupanya urat sama batang di bawah itu dimakan aneh-aneh Pak. Takkan pernah dia hidup durian itu tumbuh-tumbuhan kalau lah batang dan urat itu makan aneh takkan hidup lagi. Jadi aneh-aneh daripada Islam ini adalah iblis. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti jalan-jalan setan, cara-cara setan, karena setan itu musuhmu yang nyata. Kenapa? Karena pohon kehidupanmu dia mau dimatikannya. Mana pohon kehidupan? Pohon kehidupan inilah dia, syajaratin thayyibah, pohon yang baik. Ini pohon yang baik. Syajarah ini pohon. Ini yang perlu kita awasi. Sekarang anak-anak kita dihantam dengan berbagai macam misionaris melalui internet, melalui game,
Semuanya mengancam akidah. Berbagai mistik disebarkan untuk menghancurkan akidah umat ini. Nih. Nah, sekarang kita tengok. Karena dia yang paling utama dan yang paling berat ini akidah ini. Ya, akidah ini yang paling berat. Akidah ini la ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikir. Setelah itu apa? Syahadat la ilaha illallah itu zikir. Zikir itu adalah kumpulan ibadah. Jadi setiap ibadah isinya zikrullah. Ingat, tidak ada ibadah yang tidak bermuatan zikrullah. Ibadah itu ingat Allah. Kenapa? Karena semuanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ujungnya lillah. Apapun ibadah kita lillah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu perlu niat. Niatnya apa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Maka zikir ini berat. Berat. Bagaimana supaya zikir itu ringan? Makanya Allah wajibkan kita ibadah. Nah, ini Pak. Sebab Az-Zariyat 56 dikatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi Allah wajibkan kita beribadah untuk apa? Supaya dalam ibadah kita terlatih untuk mengingat Allah. Allah tidak mengatakan ibadah itu berat. Ibadah itu untuk memudahkan, Pak. Bahkan saya mengatakan, mendukung pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah bukan sekedar kewajiban, tapi adalah kebutuhan. Coba kita tengok nanti. Nah, ini ibadah. Kesempurnaan ibadah itu, ya, kesempurnaan ibadah itu adalah dengan takwa. Ujung daripada takwa itu adalah syukur. Nah, nih, jadi ibadah nanti ke takwa. Coba kita tengok nanti. Nah, jadi ujungnya nanti adalah kepada syukur. Jadi antara ibadah, zikir dan syukur, yang paling berat pertama adalah zikir. Yang kedua syukur. Ya, kalau zikir dan syukurnya baik, maka ibadahnya pasti baik. Dan ini kita baca setiap setelah sholat, hadis Nabi sahih. Nabi tak pernah meninggalkan bacaan ini setiap sholat. Apa bunyinya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku ya Allah, supaya aku bisa mengingatmu. Tolong itu kenapa Nabi minta tolong? Tanda berat tuh Pak. Kalau ringan buat apa pula Nabi minta tolong sama ini, tolong aku ya Allah, supaya aku berzikir. Tolong aku ya Allah, supaya aku bersyukur. Kenapa? Jumlah yang berzikir dan bersyukur ini lebih sedikit daripada jumlah orang beribadah. Apakah setiap orang beribadah itu full ingat Allah dalam ibadahnya? Takkan ada. Mulai angkat takbir tak kemana-mana melayang sampai ke kampung, sampai ke Padang, sampai ke Jakarta, sampai semua yang pernah kita lalui itu masuk semuanya.
termasuk kesibukan-kesibukan kita, termasuk masalah yang kita hadapi. Makanya disyaratkan sholat itu khusyuk. Khusyuk itu artinya orang beriman. Orang beriman, orang bersyahadat yang yakin kepada Allah. Dia ingat Allah dalam sholat. Aqimus sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ini kita perhatikan. Jadi zikir berat dan syukur. Kenapa zikir berat? Karena lawannya siapa tadi? Setan. Setan mau membuang zikir ini. Setan, iblis. Itu makanya iblis tidak melarang orang ibadah. Silahkan mau sholat silahkan. Yang penting dalam sholat jangan ingat Allah. Iblis tak melarang orang puasa, silahkan puasa. Tapi bagaimana dalam puasa itu banyak maksiat dan dosanya. Maka siapakah orang yang membelenggu iblis di bulan Ramadan? Orang yang zikirnya banyak, ibadahnya banyak, itulah yang bisa membelenggu iblis dan setan itu, zikirnya. Kenapa? Karena musuh iblis setan yang paling berat adalah zikir. Zikir. Nanti akan kita bahas apa pula pembagian-pembagian zikir itu banyak pula ini. Ya. Jadi ini dia syukur berat. Wa nafakhtu min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah berikan pendengaran sehat, penglihatan sehat, hati sehat. Sedikit sekali manusia yang mempergunakannya. Kata Allah. Coba tengok pengajian-pengajian di berbagai masjid. Dengan jumlah masyarakat di situ. Berapa persen kira-kira? Kita yang hadir nih, berapa persen dari jumlah masyarakat sini kira-kira? 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah sekeliling masjid itu adalah jiran masjid, tetangga masjid. Sekitar berapa penduduknya kira-kira Pak? Ada 1000? Berapa yang hadir? Maka Allah sudah jelaskan itu. Mengapa ini terjadi? Memang sudah begitu fenomenanya. Cuman kita mau masuk kebanyakan orang atau mau masuk yang sedikit. Kata Nabi, nanti di akhir zaman nanti bersamalah kalian dengan orang-orang yang sedikit. Ya Rasulullah, apa maksudnya bersama orang yang sedikit? Rasul bacalah. Ya, qalilan ma tashkurun. Di akhir zaman nanti sedikit sekali orang yang bersyukur. Yang mau mendengarkan nasihat-nasihat agama itu dikit orangnya. Yang mau menengok alam takambang menjadi guru itu mau belajar dengan alam semaya tafakkaruna fi khalqis samawati wal sedikit orang. Yang mau menggunakan hati untuk merasakan mensyukuri nikmat Allah itu dikit orangnya. Mudah-mudahan kita masuk yang sedikit ini. La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur Allah, Allah tambah nikmat dunia, apalagi nikmat akhirat pasti Allah tambah. Allah ya Rahman ya Rahim. Ini berat nih Pak. Maka ini adalah kajian berat ini. Zikir dan syukur. Coba kita tengok. Lah, ibadah itu Ramadan, kita tengok Ramadan. Ramadan itu bulan zikir. Ya. Kenapa Ramadan bulan zikir? Ramadan bulan ibadah. Ramadan mengumpulkan semua ibadah. 2 ibadah cuman yang tidak ada bulan Ramadan. Pertama ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Selebihnya ada. Coba kita tengok. Kumpulan ibadah itu takwa, kumpulan takwa itu syukur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua apa? Al-Baqarah 185. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum walitukmilul iddah. Sempurnakan amalnya. Tengok. Sempurnakan ibadah, amalnya sempurnakan. Walitukabbirullah, agungkan Allah. Maka malam hari raya itu dikatakan malam takbir. Walitukabbirullah,
ala ma hadakum, tetap berpedoman kepada Al-Quran yang turun di bulan Ramadan itu, la'allakum tashkurun. Coba tengok. Jadi iman, takwa, syukur. Iman, takwa, syukur. Maka orang yang berzikir ini orang beriman, orang yang bersyukur ini orang-orang yang beriman semua. Orang beribadah ini orang beriman, orang bertakwa ini orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, banyaklah ingat. Kenapa keiman perginya? Karena syarat pertama untuk lolos ke surga itu bukan Islam, tapi iman. Ammal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa. Orang beriman, beramal soleh, bagi dia surga ma'wa. Tapi apa? Setiap orang beriman pasti dia Islam. Tidak semua orang Islam beriman. Contohnya apa? Yang ke masjid itu orang beriman kata Allah. Yang tak pernah dia ke masjid berarti dia tidak beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang suka meramaikan rumah Allah, yang suka berkunjung kepada Allah adalah orang beriman. Hadis Nabi apa? Salah satu tanda orang beriman kata Nabi, qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hatinya terpaut dengan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau dia ke masjid. Sebelum maghrib, kaum muslimin dan muslimat, Ustaz telah datang. Ya, diharapkan kepada muslimin muslimat mendengarkan kajian-kajian. Ya. Yang datang itu. Jadi kadang-kadang udah berapa kali ya pengurus masjid mengumumkan. Ya, dengan banyaknya pengumuman itu pertama hendak orang datang. Nah, besok buat caranya dibuat undangan. Ya, kami mengundang Bapak Ibu untuk masuk surga. Jadi sholat Jumat dan tempat lain itu sholat Jumat dikasih undangan. Udah parah sekarang Pak. Ya, saya suruh ada yang buat sholat Jumat dikasih undangan. Hari ini hari Jumat, mohon saya dikerjakan. Kenapa? Karena di masjid itu banyak orangnya Pak, tapi entah bekerja entah apa, yang hadir di masjid itu tak sampai 40 orang. Maka dibuatlah undangan. Saya tutup khatib masjid itu kan, saya tengok ini kok berapalah orangnya ini, saya bilang. Ya, saya tanya ini banyak, itu Pronas tuh Pak, banyak situ. Mana orang entah katanya. Pengurus buat undangan. Jumat dibuat undangan, ya. Kemudian sholat berjamaah dibuat undangan, pengajiannya dibuat undangan, semuanya dibuat undangan. Untuk melepaskan hutang pengurus di hadapan Allah nanti. Ya, sebenarnya ini diundang tidak undang, ini kan kebutuhan kita sebenarnya. Tapi buatlah. Sudah kamu panggil kemarin di dunia, udah ya Tuhan, buat undangan lagi Tuhan. Ya, supaya orang yang tidak menyaut undangan itu bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Sampaikan aja kewajiban-kewajiban kita. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ini berat nih. Berat. Ya. Kenapa berat? Kenapa berat? Karena dia adalah penentu di 3 waktu. Hidup, mati, akhirat, yang menentukan adalah la ilaha illallah. Macam mana kita mengucapkan la ilaha illallah waktu kita mati, sementara di dunia kita tidak dilatih. Dengan apa? Dengan ibadah, zikir dan syukur. Itu kata kuncinya. Ibadah, zikir dan syukur. Yang berat-berat itu. Supaya tidak berat berzikir dan bersyukurnya, maka dibantulah dia dengan ibadah. Sekarang jalan terakhir kita buatkan zikir dan syukur ini. Zikirnya apa? Dengan menyebut bismillah, dengan menyebut nama Allah. Zikir namanya tuh. Ini zikir ini. Ya. Syukurnya apa? Alhamdulillah. Kita amalkan setiap hari. Kalau mau nanti akhir ucapan kita mengucapkan la ilaha illallah,
Ya, awali pekerjaan kita dengan bismillah, akhiri pekerjaan kita dengan alhamdulillah. Itu sudah biasa, Pak. Kalau Bapak yang pernah haji, coba tengok doa haji. Doa berangkat, doa sampai di tempat. Doa berangkat sampai di tempat. Gitu juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Zikir. Syukurnya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur ya. Wa waja'alna muslimin. Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim ahya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Semua gerak-gerik kita bismillah alhamdulillah. Inilah artinya terjemahan daripada Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Supaya tidak berat dia, setiap apapun pekerjaan bismillah. Selesai alhamdulillah. Makanya ketika kita pergi keluar apa kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Sampai kita di tempat alhamdulillah. Kalau mau lengkap lagi apa? Ya, buat bahasa kitanya. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, jadikan tempat ini cuacanya cocok denganku. Binatangnya tidak jahat kepadaku. Jadi itu, sampai kita di tempat itu, kita mohon kepada Allah supaya binatang-binatang di situ tidak mencelakai kita, supaya cuaca yang ada di situ tidak mempengaruhi keadaan kesehatan kita. Kalau tidak, alhamdulillah aja cukup. Begitu diajarkan Nabi. Kenapa diajarkan Nabi? Nabi melatih itu adalah karena zikir dan syukur itu paling berat. Bisa dipahami Bapak? Ada yang mau bertanya? Nah ya, silakan. Ya. Al-iman yazid wa yanqus. Sedang syarat zikir syukur itu adalah iman. Ibadah zikir syukur ini syarat yang pertama adalah al-iman. Sedang iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang tuh apa caranya? Kata Nabi, jaddidu imanakum. Pompa terus iman, perbaharui terus dia. Dengan apa kami memperbaharui iman kami ya? Bil ilmi wal amal. Terus tuntut ilmu, amalkan. Tuntut ilmu, amalkan. Tuntut ilmu, amalkan. Naik dia. Kenapa? Yang membuat kita naik itu ilmu dengan amal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina tilman darajat. Jadi derajat keimanan ketakwaan itu naik dia apabila dengan ilmu. Ilmu yang diamalkan menaikkan iman. Itu kuncinya. Maka dimanapun ada pengajian, entah sekali sepekan, entah 2 kali sepekan di masjid, ikuti terus. Kenapa? Nabi sudah katakan fadzakir. Ingatkan hai Muhammad umatmu. Kenapa Allah mengatakan fadzakir? Ingatkan. Karena manusia ini pelupa, Pak. Ingat apa lawannya? Lupa. Al-insan yusammal insan li'annahu nisyan. Manusia dikatakan insan karena dia pelupa. Karena itu perlu diingatkan zikro peringatan maulid Nabi. Zikro peringatan. Zikir itu ingat, kalau zikro peringatan. Cuman kata Allah apa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bukan tanfa'ul muslimin. Sesungguhnya peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Tidak Allah katakan tanfa'ul muslimin. Kenapa? Sebanyak ini umat Islam tak penting bagi dia pengajian di nasihat ini. Cuma siapa? Orang-orang yang berimanlah yang mementingkan nasihat ini. Jadi mudah-mudahan kita ya Allah catat sebagai orang-orang yang beriman. Karena itu ya yang meramaikan rumah Allah, ya yang mau mendengarkan nasihat, itu kata Allah orang-orang yang beriman. Berikan peringatan hai Muhammad, peringatan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Yang tak beriman banyak orang Islam yang menolak kajian ini.
Cara nolaknya apa? Kenapa enggak ngaji? Malas gitu. Itu ke itu dibahas. Tentunya itu ke itu, Pak. Quran itu enggak bertambah, hadis juga enggak bertambah. Tentu itu ke itu. Yang itu ke itu enggak dapat dewa dah. Ya. Karena pelupa itulah makanya terus kita ngaji, terus ingati. Maka saya dalam berbagai kitab saya baca, ya. Yang berharga bapak-bapak dan ibu, kehadiran mengikuti taklim itu sendiri, bukan dapat tidak dapatnya. Kenapa? Allah tahu kemampuan kita, Pak. Apalagi yang 50 tahun kata, Allah dia sampailah lupa. Kalau lah disampaikan lupa, Allah disampaikan lupa. Ya. Kadang-kadang seperti ini, ya. Disampaikan Ustadz 10 dapat 2, 3, 5, alhamdulillah Pak. Yang penting bukan berapa yang dapatnya, yang penting mau atau tidak. Meskipun yang diajarkan Ustadz 10, yang hilang 20, banyak hilang pendapat. Tak penting. Ya. Dan Nabi Allah Subhanahu tahu kemampuan nangkap kita ini. Tapi mau dia. Kenapa? Karena penyakit setan iblis itu tidak mau. Aba wastakbaro. Aba itu enggan itu tak mau. Secerdas apapun dia, IQ-nya hebat, tapi kalau dia tidak mau tak jadi itu. Ya, makanya rajin pangkal pandai. Rajin kita mengaji, insya Allah pandai kita menjalankan agama. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kajian-kajian terpenting. Ya. Yang tidak paham ini rugi kehidupannya, rugi dan rugi. Inilah yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Banyak memang yang mau dibahas kaitan dengan ini Pak, karena ini akidah. Karena di 13 tahun diajarkan Nabi, ya. Mudah-mudahan bisa kita menangkapnya, mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bagi kita, sehingga ibadah itu bukan hanya kewajiban, tapi ibadah dan pengajian ini sebagai kebutuhan kita. Karena kita butuh masuk surga, maka salah satu syarat masuk surga adalah inilah iman, ilmu, amal, iman dan takwa. Bagaimana kita berzikir, bersyukur, beribadah kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku yang beribadah kepadaku, silahkan masuk kepada surga. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai penduduk surga. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.